Kita lanjutkan talim kita. Ini sudah memasuki Mi'raj ya. Mi'rajul Mu'minin. Video 2 dari kitab Sirrul Asrar. Jadi sejarah perintah sholat 5 waktu adalah pergi Mi'rajul seorang mukmin. Contohnya adalah waktu Nabi dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau Masjidil Aqsa itu kan kiblat awal, iya kan? Betul kan? Sudah itu dirubah ke kiblat Muslim. Kiblat Muslim kita umat Muhammad di mana? Ka'bah. Kenapa dari Masjidil Aqsa dipindahkan ke Ka'bah? Itu kasih sayang Allah. Kalau tetap ke sana, itu gantian. Ada cingkaha orang, terhalang antum naik ke atas. Paham nggak? Makanya di Ka'bah itu dijamin sampai kiamat keselamatannya. Nah ini jangan-jangan antum sholat kiblatnya ke Palestina. Itu kan? Walaupun nunjuknya ke Ka'bah. Salah niat tuh. Salah ngadep kiblat. Kiblat kita udah dirubah, bro. Yang tidak ada masalah. Sampai. Jadi yang buat masalah antum dalam sholat. Masa sholat minta rezeki? Itu salah kiblatnya nanti. Geser sendiri tuh. Gitu aja. Dia langit sama Yahudi masuklah itu riba. Aduh ini gak ketangkep nih. Sholat itu kalau mau kiblatnya ke Palestina, isinya jangan disolat. Sudah sholat. Ya Allah kasih saya Innova, ya Allah kasih saya kerja di misalnya di pegawai-pegawai Yahudi ya sifatnya rokok umpama gitu. Duduk Kak. Maaf ya. Ini kan penjelasan. Dan di ritual sholat ada duha kan. Udah ya, pokoknya murnikan akidah kita. Tidak ada penghalang kalau kita berkiblat ke Mekah. Yaitu mendekat kepada Allah. Duduk nggak ada penghalang. Ya. Sehari berapa kali? 50 kali ya. Yang aku pekerjaan cuma 5 kali. Iya kan? Wajib. Jadi isi-isi kiblat ke sana. Yang 45 itu isinya banyak kiblat ke sana tuh. Ke Palestina. Pasti orang luar nggak ngerti itu maksudnya kan dong. Kalau nggak disandarin ya, pasti nggak ngerti. Kenapa Allah menggeser kiblatnya ke Ka'bah? Iya kan? Nah, udah. Mi'raj Rasulullah harus menjadi media melakukan perjalanan spiritual bagi umatnya karena di sana tidak ada penghalang. Yaitu melaksanakan sholat fardu 5 waktu sehari. Kalimatnya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Maka antum bisa mi'raj. Ini menjadi penting pemahaman ini. Artinya dengan menjalankan dan mendirikan sholat yang benar, baik secara aturan, secara syariat, seorang hamba sedang melakukan perjalanan spiritual keharibaan ilahi. Bukan wisata spiritual. Bukan. Jadi dengan sholat seorang hamba akan bisa merasakan kenikmatan, ketenangan. Seharusnya. Betul kan? Tak ternilai itu. Karena sholat merupakan puncak dari zikir. Allah mendekat, kita mendekat. Karena itu sebagai orang yang beriman kita dituntut melaksanakan mi'raj. Sehari berapa kali? 5 kali sebagai puncak spiritualitas seorang hamba. Apalagi dalam sholat terdapat sesi yang paling tinggi, ritual paling tinggi. Apa itu? Sujud.
Itulah dia dekatnya dengan Allah. Ya. Jadi tegaknya itu, yang lainnya itu, di lain sujud, itu namanya Isra. Apa namanya? Isra. Allahu Akbar masih Isra. Ruku masih Isra. Hablum minan nas. Pas sujud, udah sampai ke Allah. Udah di hadapan Allah. Pas sujud, di mana yang tinggi? Aras Allah. Kolbu. Betul kan? Utak. Apa? Otak. Nafsu di mana? Di bumi kan? Iya kan? Hati di atas kan? Freemason gini katanya. Kan jadi Freemason. Cuman Freemason dikasih mata. Kita nggak boleh dikasih mata. Allah nggak ada indrawinya. Tidak disamakan dengan indrawi manusia. Duduk. Oh keren-keren Yahudi itu. Ngobok-ngobok kita. Ya. Nah jadi ini tandanya nih. Awi koneng katanya. Oh itu awi koneng masih di bumi. Ya, kegelapan aja kan isinya. Ya. Dalam sholat terdapat sesi paling tinggi apa? Sujud. Yaitu gerakan dan sikap menunjukkan apa? Sujud itu perasaan kita, pikiran kita, nafsu kita. Titik paling lemah manusia itu. Halo, tanya nih, titik manusia paling lemah di mana? Nafsu dan utak. Nafsu dan kepintaran. Betul nggak titik paling lemah tuh? Setuju? Jadi kalau antum merasa pinter, dapat profesor dari intelektual, justru antum menaikkan ke titik lemah antum. Kalau tidak menaikkan sisi akal asli ruhani antum pada kolbu. Duduk gak? Banyak orang sekarang menaikkan titik kelemahannya. Banyak kak? Banyak. Disitulah titik kelemah manusia sebagai makhluk. Waktu apa? Waktu sujud kalau antum masih berpikir. Disinilah pengertian desertasi penyucian suci. Waktu pikiran dan nafs badan antum merasa paling rendah, maka antum jadi suci. Jati diri antum. Karenanya asyujudu ajmalu jikra lil insani ba'dal mauti. Sujud adalah kenangan terindah. Wah, ada lagunya nih, kenangan terindah waktu sujud pasca kematian. Ayo. Nggak percaya matian tuh. Mencari kenangan hidup. Ternyata isi kenangan waktu antum sujud. Bukan kenangan dengan istri, nggak ketemu. Jadi kalau selama antum ada badan nggak sujud, celaka antum, nggak dikasih kenangan. Berpikir antum dikubur tuh, di al-barjah tuh, nggak dikasih kenangan, nggak kasih keindahan, karena antum tidak mau sujud. Bahaya nggak? Asyujudu ajmalu jikra lil insani ba'dal mauti. Sujud adalah kenangan terindah manusia pasca kematian. Dalam Quran Allah menyebutkan, Quran surat Taha ayat 11, baca tuh.
Ulang bacanya. Toha 14 diulang. Bacanya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ada maknanya banyak nih. Sholat itu adalah zikir. Kalau antum ingat Allah pada sujud, ya, maka Allah pasti ada di situ. Sangat dekat dengan kita. Sangat dekat. Itu dulu aja. Jadi kalau dirikan sholat itu apa? Praktekkan, amalkan, ya, baik dalam ritual waktu 5 maupun tidak dalam ritual Isra. Semuanya ridho Allah. Miskin ridho Allah, bekerja ridho Allah. Betul kan? Itu praktek daripada sholat. Nah, kuatkan lagi di ayat lain lah ya, karena sujud ini penting di sholat. Ini firman semuanya yang disampaikan. La ilaha illa anta fa'budni wa aqimu sholata li dzikri. Sholat itu zikir, mengingat Allah. Baca Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Hati itu nggak bisa digabung dengan akal. Harus tauhid, maka bisa tenang. Betul? Betul nggak? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu beriman, kalbu menjadi tentram, pikiran menjadi diam. Kalau pikiran kemana-mana, percuma di sini, dimainin itu robotik, matras, ada begitu. Kalau masih juga menduakan, sholat antum tetap tidak bisa khusyuk. Kebanyakan dituntut mendekat kepada Allah, masih juga jadi robot. Kan gila itu orang. Ada nggak ada? Gimana dapat? Gimana dapat kehendak kita? Itu ada. Nggak berilmu dia. Kalau ada masih banyak ini. Sungguh. Bandel, kok masih juga digunakan kepala?
secara indrawi Pak, mengatur tangan. Yang kita omongkan itu Allah. Iya betul kan? Allah. Kalau ngomong Allah adabnya ada wudu. Ini untuk sholat. Gimana sholat itu beres? Ya, repot juga ya. Jadi juga jogging itu kan aneh. Ya. Antum kalau ngaji di Surabaya, ya di Surabaya, enggak wudu langsung ketahuan, enggak wudu aja ketahuan. Apalagi menggunakan kepala, indrawi, udah diusir tuh. Ini bisa terbukti loh. Lah di sini beda, masih ada toleransi. Ya. Gimana mau dapat kehendak antum dalam hidup? Kalau sedang menghadap Allah, tolong tidak bekerja indrawi. Ya, itu yang ahli wasbab. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Enggak mau yang lain. Allah itu maha sendirian. Allah bi dzikrillah tatma'innul qulub, supaya hati kita tenang. Kalau hati tidak tenang, semua tenang. Maka timbul pertanyaan. Masih juga nggak beradab. Nih, pertanyaannya gini. Bagaimana seharusnya mi'raj? Ya, bagaimana? Dalam kehidupan sekarang yang penuh korin, masih lemah, intelektual tinggi, masih ungkit-ungkit adab-adab. Ya. Di era metaverse, perubahan apapun di dunia ini selama manusia masih berkesempatan untuk mi'raj harus tetap dilakukan. Bila perlu kalau ada guru paksa. Karena Allah itu maha kahar. Jadi gini, kalau tidak di sini di yang lain silahkan. Tapi di sini sorry. Intinya gini, Andung hanya ingin kehidupan antum di luar itu kehendaknya sesuai dengan kodrat Allah kan. Betul kan? Pengen kerja, pengen punya anak, pengen sejahtera, pengen punya istri. Tolong adabnya beda di sini. Sama dengan sholat. Pertanyaannya sekarang, kalau antum misalnya waktu takbih Jumat, kan itu sholat 2 rakaatnya. Dakwah itu. Bisa debat nggak? Apa kata imam diikuti semuanya kan? Iya kan? Sama itu. Ada waktunya kalau sudah perkara Tuhan sholat, jangan gunakan kehendak yang lain. Itu nafis, itu yang mesti dilatih. Dan itu bagian dari adab. Ingat adab kepada Allah itu kahar loh. Jangan dites Allah itu. Antum akan diuji nanti. Setinggi apapun doa antum kalau nggak ngerti ilmu sholat, kacau. Setuju Pak? Tolong kasih tahu yang lain. Apalagi nggak sholat. Antum kasihan. Allah itu nggak bisa dimain-main, maha kahar, keras. Kalau adabnya tidak diikuti, makanya kata Imam Syafi'i, nggak akan ilmu itu bermanfaat kalau tidak ada adab kepadaku. Sampai. Nah. Jadi mi'raj Andung ajarin. Ya. Dalam kehidupan sekarang tetap harus dilakukan. Munculnya teknologi canggih. Ini kan mempermudah manusia dalam kehidupan. Betul. Setuju dong. Jadi tidak semestinya menjadi alasan meninggalkan, menduakan teknologi lagi kepada Tuhan. Terutama dalam adab sholat. Intinya sholat. Bukan sasaran taklim sekarang. Kalau taklim mau ngapain antum terserah. Tapi pas sholat. Ya pas sholat. Percaya nggak antum pas sholat tuh main HP, walaupun antum nggak main HP, percaya nggak Pak? Karena memorinya terisi. Itu Tuhan marah, doa antum nggak dikabul, berarti antum nggak ngerti ilmu nafi isbat.
sebagai pusat dari seluruh keberadaan alam ini, ya, meningkatkan arus spiritualitas manusia modern seharusnya tidak berhenti pada kebahagiaan mental semata. Orang yang masih main HP dengan kajian tauhid, ya, itu yang dicari kebahagiaan mental, hancur tuh. Hanya itu. Dan ini benar. Ya. Yang hanya menghubungkan hingga pada pemenuhan kebutuhan hidup dunia. Kebaca. Kasihan lu. Capek. Nah, keterhubungan manusia dengan di luar dirinya harus diarahkan. Hubungan antum dari luar dirinya harus diarahkan bukan pada waktu Tuhan. Tetap diarahkan kepada Tuhan. Pas ada waktu Tuhan di sholat, jangan main apa ya? Udahlah, memori antum. Mudah-mudahan ketangkap deh. Karena itu melalui proses transendensi tertinggi ma'rifatullah di sholat tadi akan menemukan kebahagiaan antum pas antum tidak berhadapan denganku. Hati-hati waktu sholat antum berhadapan dengan zat yang maha tinggi. Setuju? Kalau antum gak lakukan itu, berarti cacat hidup antum kan? Cacat kan? Cacat. Karena permintaan Allah 5 kali. Ibarat proposal itu 5 kali diantar gitu. Maka rezeki itu terhambat. Nah kalau ngantar proposal, misalnya seperti tadi proposalnya nih ya, minta apa yang disebut titik kerja, ya titik kerja nih, misalnya ini titik kerja di situ. Tapi yang diantar duit, minta duit, dikasih nggak titik kerja Pak? Enggak kan? Gimana nih? Itu kebaca itu. Orang itu karena mintanya duit. Apapun juga kan yang gratis bro. Ada gratis nggak? Mau kerja harus ada modal. Allah juga begitu, bukan uang. Minta Allah satu, tolong jangan gunakan utak antum. Jangan jadi robot berhadapan denganku. Itu aja minta Allah. Tauhid. Paham? Di sini setidaknya kita paham ya. Nah gini, pokoknya gitu deh. Jangan diisi dengan kebahagiaan mental, kebahagiaan indrawi. Pokoknya berhadapan dengan Allah, tolong adab dengan Allah itu sangat-sangat berbeda. Keterhubungan manusia dengan luar dirinya harus diarahkan hanya kepada Tuhan di waktu sholat, divinity. Jadi melalui proses transendensi ma'rifatullah akan menemukan insya Allah apa yang antum kehendaki Allah menyetujui. Karena begitu sifatnya. Ya, sehingga era Materpres yang antum hidup sekarang ini membawa manusia pada titik tertinggi seharusnya berada pada akal sains, tapi tidak dijadikan Tuhan. Bukan berarti manusia tidak lagi memiliki konektivitas dengan Tuhan. Enggak manusiawi. Justru kemajuan peradaban manusia harus menjadi momentum untuk meningkatkan sisi-sisi spiritualisme. Itu ujian bahwa ilmu pengetahuan tetap bersumber dari ujian Allah. Betul kan? Ada alat canggih itu ujian dari Allah. Ya. Tuhan adalah pusat kembalinya keberadaan antum di dunia. Sehingga manusia harus melakukan mi'raj sehari 5 kali. Ditentukan tempat dan waktunya. Karenanya Isra Mi'raj adalah 2 perjalanan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu 1 malam. 1 malam. Enggak 2 malam, pada jauh. Sampai langit 7. Betul kan? 1 malam 5 kali. Yuk, ya. Kejadian ini kan merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat manusia supaya kita bisa belajar dari sejarah sholat itu gimana. Inti sholat itu gimana.
Sebab pada peristiwa ini Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Karena itu hukumnya wajib. Isra Mi'raj terjadi pada periode apa? Periodenya akhir kenabian di Mekah. Oh, nanti dipraktekin nih. Wah, gua pas akhir umur tinggi aja praktek 5 kali. Enggak begitu. Ya. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah. Ya, yaitu antara 620-621 Masehi. Tepatnya Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Dan inilah yang populer menurut jumhur ulama. Enggak kaci hitungan itu di Ando. Enggak. Itu hitungan robot, digital. Tetap walaupun zaman itu belum digital. Namun demikian, ada pula ulama menghitungnya. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri menolak pendapat tadi dengan alasan. Alasannya apa? Pada tanggal sekian, 27 Rajab. Karena Khadijah istri Nabi meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 2 bulan setelah bulan Rajab. Dan itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Itu alasannya. Tanggal tadi. Ya, kan timbul perdebatan. Nah, Al-Mubarakfuri menyebutnya 6 pendapat tentang waktu terjadi Isra Mi'raj. Tetapi tidak ada satupun yang pasti. Jadi apapun dari sejarah Nabi kalau menentukan waktu itu nggak pasti, timbul perdebatan mazhab. Kenapa perkara waktu di Islam? Misalnya antum yang duduk nih lahir 13 Oktober secara hitungan digital. Yakin nggak itu benar? Nggak bisa. Allah yang tahu perkara waktu. Kalau tahu hitung digital, antum tahu mati. Ulangan itu bergesernya waktu itu sedikit, tuh sedikit hitungannya. Nggak bisa satupun juga manusia menentukan itu aku. Mati, datang rezeki, datang apa? Ajab. Waktunya itu Allah yang tahu. Kita nggak bisa ngitung-ngitung. Tahu nggak? Karena geseran waktunya antara waktu dunia dengan waktu akhirat itu beda. Nggak bisa dihitung. Jadi kalau ada yang sombong dengan hitungan intelektual, robotik begini, ini tepatnya. Oh itu kacau itu. Berarti nggak ngerti Quran. Sedangkan banyak macam, banyak fikih sering jadi perdebatan kan? Betul kan? Isra Mi'raj merupakan perjalanan suci yang waktunya wallahu alam. Itu yang paling tepat. Jadi kalau merayakannya ya tergeser-geser waktu nggak masalah. Di Islam jangan ngikuti ala-ala orang yang bukan muslim. Selamat ulang tahun. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa menentukan waktu. Kalau Tuhan berkehendak nggak melalui tempatnya, sesar juga. Mutolaah yang tepat harus ada korelasi dengan Quran. Duduk. Itu prinsip. Isra Mi'raj bukan perjalanan suci, tapi perjalanan suci dan lahir. Bingung? Dan bukan wisata spiritual. Karena ada yang ngomong gini, Nabi sedih maka diwisatakan ke langit 7. Kan ada yang ngomong gitu? Iya, ada banyak. Jangan salah persepsi. Oh, wisata aja nanti sholat wisata juga ya. Kalau gua kerja nanti istirahatnya tidur setelah sholat zuhur, dosa. Sholat itu langsung menghadap Allah kan. Itu pekerjaan kita yang begitu. Jadi kerja itu adalah menunggu sambilan kalau kita menemukan waktu menghadap kepada Allah. Jangan dibalik. Nah, titik balik dari kebangkitan kita ke sana. Karena dakwah Rasulullah ke situ.
Isra Mi'raj adalah satu dari 3 perjalanan terpenting dalam sejarah hidup Rasulullah. Selain perjalanan hijrah, haji wada, Isra Mi'raj benar-benar merupakan perjalanan heroik dalam menempuh kesempurnaan dunia spiritual. Jika perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah pada 662 Masehi menjadi permulaan dari sejarah kaum muslim, atau perjalanan haji wada yang menandai penguasaan kaum muslimin terhadap kota Mekah, maka Isra Mi'raj menjadi puncak perjalanan seorang al-abdi, hamba Allah, menuju sang pencipta al-khaliq. Karena itu Isra Mi'raj adalah perjalanan menuju kesempurnaan manusia menjadi insan kamil 5 kali. Ya. Sehingga perjalanan ini untuk orang sufi yang mendekat kepada Allah adalah perjalanan meninggalkan bumi yang rendah menuju langit yang tinggi. Nggak bisa membawa bumi. Di badan kita ada bumi, tapi badan kita hakikinya ruhani. Kalau antum masih mengingat beban antum bumi, kehendak bumi, keinginan bumi, itu kan bumi, maka antum tidak akan melesat sholatnya ke atas. Beban gravitasinya masih tempat di bumi. Sholat nggak begitu. Rendah sholat antum masih. Jadi perjalanan meninggalkan bumi yang rendah menuju langit yang tinggi. Itulah makna sholat fardu 5 waktu. Waduh, berat ya? Berat. Coba diingatkan memori kita kalau sholat itu begitu. Itu dulu aja. Itulah mikrajul mukminin. Itulah perjalanan yang amat didambakan setiap pengamal ruhani, tasawuf, torekot. Salah satu momen penting dari peristiwa Isra Mi'raj sudah jelas, yaitu ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah. Pas sujud antum harus sudah berjumpa dengan Allah. Gimana cara berjumpa dengan Allah? Dengan indrawi nggak bisa, dengan pikiran nggak bisa, dengan hati masih dablek hatinya. Ketutup, halo, masih kotor. Bersihin dulu. Nggak akan ketemu Allah. Apa pertama kali diucapkan Nabi setelah ketemu Allah? Apa kalau antum sudah sujud merasa ketemu dengan Allah, apa yang mesti antum ucapkan? Kalau antum nggak tahu yang diucapkan, berarti antum nggak tahu adab sholat. Ayo. Ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, langsung adabnya penuh hormat, tidak menggunakan kepala. Maka hanya ngomong begini, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Segala penghormatan, kemuliaan, keagungan hanya milikmu ya Allah. Kalau antum salat pas sujud, subhana rabbiyal a'la azimi, itu puja-puji. Kalau puja-puji di dunia, silakan antum pikirkan itu. Nabi pas ketemu Allah, manusia ketemu Allah dalam keadaan sujud, Nabi ketemu Allah yang diucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Subhanallah, subhana rabbiyal a'la azimi. Sunat wajib? Jawab. Sunat wajib tuh. Sunat. Kalau antum belum merasa yakin ketemu Allah, nggak bisa ngucapin ini. Ayo. Segala penghormatan, kemuliaan, keagungan hanya milikmu ya Allah. Di depan Allah. Malaikat nggak bisa di bawah. Setelah itu Allah menjawab. Nabi tadi Allah menjawab. Apa jawabannya? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Allah. Udah, artikan sendiri. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
keselamatan untukmu nabiku, rahmat dan berkah untukmu. Itu jawaban Allah. Ini kan semua ada di sholat. Tapi tata letak kita kan nggak tahu. Sehari 5 kali. Coba renungkan arti tiap bacaan sholat. Ada jawaban dari Allah. Kalau udah ketemu. Dari bismillah dijawab. Itu ada di Ihya Ulumuddin juga ada itu. Jawaban dari Allah. Ada itu. Sayangnya kita nggak bisa mendengarnya. Selama antum main-main dengan adab Allah. Setuju? Gitu. Mau hidup tidak sholat dan main-main gak serius waktu sholat. Gila antum. Jadi pengalaman ruhani yang dialami Rasulullah, mudah-mudahan sedikit dapat berkah kita bisa ngalami waktu sholat. Sahabat aja dapat pengalaman itu. Cabutlah panahku waktu aku sholat. Kerasa sakitnya? Enggak. Sholat masih diisi memori, waktu sujud gila tuh. Nggak adabnya nggak ada tuh. Jadi hakikat spiritual dari sholat yang dijalankan umat Islam sehari-hari, tolong dalami, tolong renungi, tolong tanyakan kepada ahlinya. Dalam artian sholat adalah mi'raj, pahami itu dan berhadapan dengan Allah, khusus orang beriman. Sehingga jika kita tarik benang merahnya, ada beberapa urutan dalam perjalanan Rasulullah. Semuanya ada di sholat. Peristiwa Isra Mi'raj terbagi 2 peristiwa yang berbeda. Dalam Isra, Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Lalu dalam Mi'raj Nabi Muhammad dinaikkan ke langit sampai Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tinggi. Di sini Nabi mendapat perintah langsung dari Allah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Ada beberapa pertanyaan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Salah satunya, mengapa dalam peristiwa itu Rasul diperjalankan ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung ke langit 7 aja? Ada yang bisa jawab? Ngapain capek-capek mesti mau ke Jakarta? Tujuan kita ke Jakarta, putar dulu ke Aceh. Itu ya. Kenapa nggak langsung ke langit 7 aja gitu ya? Iya kan? Contoh mau ke Australia kan dibelokin sama Allah ke Singapura dulu atau ke ya. Kenapa nggak langsung dari sini kan lebih dekat ke sini? Karena nggak ada pesawat ya kan gitu. Karena nggak ada trayeknya kan gitu ya. Gitu ya. Kira-kira gitu. Kenapa nggak langsung aja ke langit 7 Sidratul Muntaha? Kok mesti ke Masjidil Aqsa? Berarti kan ada hikmah di balik itu. Kenapa tidak langsung saja ke langit? Paling tidak ada beberapa hikmah. Hikmahnya nih, 1. Pertama, Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi dari golongan Nabi Ibrahim yang berasal dari Ismail. Sedangkan nabi lainnya berasal dari Ishak. Hikmah lainnya adalah bahwa nabi berdakwah di Mekah. Sedangkan nabi lainnya berdakwah di sekitar putaran Palestina. Iya kan? Kalau dibiarkan saja orang lain akan menuduh Nabi Muhammad sebagai orang yang tidak ada hubungannya dengan golongan Ibrahim. Dan merupakan sempalan katanya. Mulai ada. Bagi kita sebagai muslim, tidaklah melihat orang itu dari asal usulnya. Pangkatnya, derajatnya, tingginya makomat. Menurut dia, bukan. Tapi dari makrifatnya. 2, Allah ingin memperlihatkan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad. Dibaca dulu di Al-Quran. Kenapa diputar-putar jalannya ke Palestina dulu, baru ke langit 7. Ada di Quran surat An-Najm 53 ayat 12 dibaca Iwan. Pendek. ولقد
Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Surat berapa itu? Ayat berapa? 13. Itu ayat berapa? 12. 12 saudara. Afatumarunahu ala ma yara. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membatanya tentang apa yang telah dilihatnya? Ada kata apa di situ? Yaro. Dalam bahasa Arab artinya apa? Menyaksikan langsung. Menyaksikan langsung itu yaro. Sholat itu harus menyaksikan langsung. Yaro. Bukan syahida. Banyak orang sholat syahida. Menyaksikan tapi tidak mesti secara langsung. Dari cintaannya, gunung cintaan Allah, itu banyak orang. Kita baru sampai syahidah, belum yaro. Ya. Kalau nggak ngerti, nggak akan ketemu yaro. Yaro tidak bisa dengan indrawi, tidak bisa dengan akal. Justru itu harus dibunuh. Berarti menyaksikan, tapi tidak mesti secara langsung itu syahidah. Kan ditanya, apakah musyrikin di Mekah membantah, sedangkan Nabi melihatnya langsung. Yaro. Jadi Israel itu sholat itu Nabi melihat langsung pada Allah. Maka malaikat tidak bisa. Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya itu secara tidak langsung. Jadi pada saat dakwah Nabi sedang pada masa sulit, penuh duka cita, karena melihat langsung hilang gitu, hilang. Wah, pikir masalah bisa selesai. Apapun yang kamu kehendaki selesai. Kata Gus Dur, Allah nggak perlu dibantu, berharap aja. Masa kita bantu, ya Allah, saya pengen dapat pekerjaan, ini dia saya lama kerja, nungguin, tanya sama Jarum, tunggu lagi, nggak perlu pakai bantuan itu. Kalau sudah syahidah, masih tetap bantuan, tapi seharusnya Jaro. Ini hewan kita yang belum dapat istri gimana? Karena sholat itu syahidah, Pak. Seharusnya Jaro, tapi nggak pakai kata ini. Allah itu yang ini isya. Maka pas sholat kita dilatih dulu dengan Nabi Isbat. Dulu kan berat loh cara Nabi Isbat. Ini sebenarnya udah kajian yang betul-betul sulit dijangkau oleh nalar. Tapi Anda coba pelan-pelan ya. Karena banyak yang dari sini aja, udah keliling nih ngaji. Rata-rata mereka sering menggunakan akliyah, indra-indra sombong. Padahal kita berhadapan dengan Quran dan Sunnah. Menggunakan kecerdasan kebersihan hati. Maka hikmah ketemu. Oleh karena itulah pada peristiwa tadi Nabi Muhammad juga dipertemukan dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya roh, ditemukan. Bukan roh itu. Sebelum dengan indranya kalau Nabi karena cahaya. Agar Muhammad juga bisa melihat bahwa mereka pun mengalami masa sulit. Nabi dan lain-lain juga sampai tingkat kelam kecil itu diuji dengan masa sulit. Sehingga Nabi bertambah motivasinya, tidak sedih. Ya. Hal ini juga merupakan pelajaran untuk kita. Mengaku sebagai dai, ustaz, ulama, penterapis, bahwa dalam kesulitan dakwah, dalam kesulitan menasihati, itu bukan berarti Allah tidak tahu dan tidak mendengar.
Harus melalui ujian itu kalau ingin berhasil. Tapi jangan dipikirkan ujian itu. Ikhlaskan, kan gitu. Iya kan? Karena itu bagi umat Islam, peristiwa Isra Mi'raj adalah sholat. Sholat. Karena ketika inilah sholat 5 waktu diwajibkan. Dan tidak ada nabi lain yang mendapat perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha seperti Nabi Rasulullah akhirul zaman, nggak ada. Maka disebut tanpa nabi, tanpa nur hakikat nabi nggak ada yang lain alam semesta. Betul kan? Nah, dari ajaran langit tadi, ini ajaran langit, ya, ini ajaran langit. Ya. Terdapat nilai-nilai signifikan bagi sebuah khalifah. Kita khalifah. Bagi seorang yang mau menjadi khalifah, kepemimpinan. Pertama, sebagaimana tercermin dari ayat yang mengemukakan peristiwa Isra Mi'raj yang dimulai dengan tasbih. Kedua, integritas moral, akhlakul karimah. Ketiga, ya, dengan integritas moral serta nilai kesejahteraan itu diharapkan sebuah khalifah dapat berjalan dengan benar, tidak mudah terpincut oleh godaan dunia. Istiqomah. Keempat, kebijakan seorang khalifah pemimpin bisa membumi utamanya kepada hati dan kebutuhan rakyat yang dipimpinnya. Karena itu ada kaidah secara fikih, tasraruhu ulima ala royati manawatu bil maslahati. Kebijakan pemimpin, kebijakan seorang khalifah ya kita akan selalu berlandaskan pada kemaslahatan untuk umat. Ya. Kelima, amanat Rasulullah untuk menegakkan sholat pada dasarnya merupakan suatu simbolis yang mengajarkan prinsip bahwa antum adalah khalifah. Ya. Jadi dalam hal ini dimulainya dalam sholat takbiratul ihram, diakhiri dengan keselamatan. Ini berat banget. Mungkin akan antum curai khusus mikrajul minin sholat. Kita tutup kitab Sirrul Asrar di bab 7 ini. Perjalanan spiritual. Amalkan, 7 praktekkan. Masuk di bab 7 itu kan disebut at-tashinul ruhiyul lil kubaro isawfiyina. Peningkatan rohani ahli tasawuf harus berubah pada waktu sholat. Sekarang kita bahas kitab Sirrul Asrar bab 8 disebut zikir. Artinya zikir. Di sholat itu zikir. Enggak susah-susah. Zikir itu ingat kepada Allah. Dalam hal ini, zikir ini penutup kaji. Allah berfirman, Al-Baqarah 198. Dibaca lagi. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil penyediaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Mas'aril Haram dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Orang yang sampai titik puncak makrifat sholat, walaupun antum sholat di padang, antum berkeliling di sana. Mau sampai situ? Bisa beli korma di sana. Pulang sholat. Dan potensi itu ada. Banyak wali-wali Allah yang kayak gitu. Ya mudah-mudahan kita sampai situ ya. Ya, wah keren banget ya. Nggak mau ngaji sini kalau bisa sampai situ. Insya Allah. Allah pun ikut belajar tuh. Ya. Yang duduk ikut belajar. Mudah-mudahan sampai sana ya. Wadkuruhu kama wadako. Berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Jadi celengernya itu, jetnya itu ingat Allah. Gasnya itu ya. Kan bermakna pencipta. Kamu ini pencipta dengan zikir, membawa kamu ke peringkat kesadaran, keyakinan dan langsung melesat. Hanya boleh mengingatnya dalam sholat. Sayangnya menurut kadar usahanya. Ya. Kadar ikhtiarnya. Jangan dipaksa. Itu sebabnya Nabi bersabda, afdalul kalami zikrihi ma'za abi anna wal anbiya'u wa huwa kalimatu la ilaha illallah. Kalimatnya itu awalnya sampai Allah. Ucapan zikir yang paling benar adalah yang aku bawa. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, antum dibawa oleh la ilaha illallah. Dan para nabi-nabi ikut membantunya. Itulah kalimatnya la ilaha illallah. Mau dimaknafikan gimana kalimat itu? Hadis itu sahih. Karena itu terdapat berbagai peringkat zikir. Diawali kamu pergi dulu dengan la ilaha illallah. Kalau sudah kopi, tadi kan dipaksa kopi itu. Antum masih belum bisa karena masih di jalan. Ya, beda lagi. Jadi zikirnya sampai tahap rahasia nanti. Jauh. Yang diterima daripada pemerhati rahasia suci itu. Jadi zikir pada bagian tersembunyi membawa seorang kepada, kalau udah sampai lu fama qad sidqan ainda malikan muqtadiron. Di tempat duduk yang hak kamu duduk. Di sisi Raja Agung yang sangat berkuasa. Ini kata Allah di Al-Qamar ayat 55 tuh, nanti baca deh. Zikir udah sampai duduk di tempat yang hak.
Ya. Zikir peringkat terakhir ini ya, yang disebut Qafi al-Qafi. Apa? Qafi al-Qafi. Artinya yang paling tersembunyi daripada yang tersembunyi. Tuh. Akan bisa membawa antum kepada suasana fana diri, yaitu dekat tempat duduk yang hak. Qafi al-Qafi itu artinya hakul. Ya. Dalam kenyataannya nggak ada sesuatu kecuali Allah di sana yang mengetahui keadaan orang yang telah masuk ke dalam alam yang begitu. Ya. Kesudahannya kepada semua yang segala perkara akan nggak ada. Karena wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Itu Thaha ayat 7 puncaknya. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu dalam zikir, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan lebih tersembunyi, sudah tidak jahar lagi. Paham gak? Berarti sudah rahasia, tapi diawali dengan jahar. Di Thaha ayat 7 baca tuh. Bila seseorang telah melewati tahap zikir yang diucapkan keras, suasana jiwa akan berlainan, maka seolah-olah ruh dilahirkan kembali. Seolah-olah itu. Nah, ruh ini lebih bersih, akan lebih indah. Hakikatnya begitu. Ketika dalam bentuk benih bayi, akan mengajak menarik orang lain yang mencari menuju yang hak. Orang mencari yang hak kedudukan, masih jahar. Maka orang yang sudah sampai Qafi dibawanya ke Qafi. Seharusnya antum masuk Qafi al-Qafi. Setelah ia lahir bayi lagi kembali, maka antum akan bisa merasakannya. Kenapa itu tidak? Karena antum masih membangkang. Nah, ini ada di Quran surat Ghafir ayat 15. Rafi'ud darajati jul arash yulkir ruha min amrihi ala mayyasha'u min ibadihi lu yinjira yaumat talaqi. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai aras, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya. Jibril akan membawa antum. Kalau antum tidak menolaknya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan hari kiamat. Waktunya dikecilkan, masuk ke alam yang lebih tinggi. Itu pada zikir. Dan itu enggak percaya, bacanya di Ghafir ayat 15. Disitulah roh khusus tadi berubah ke makom yang maha perkasa. Diletakkan dalam alam yang sifatnya maya ruhani, bukan maya translate secara pikiran. Tetapi roh ini kepunyaan alam yang hak. Ia tidak berminat dan tidak memperdulikan apa saja melainkan zat Allah. Karena itu Nabi bersabda, in hadal alama makruhun wala yuqadiruhul asqasul ladina yuridunal akhirat. In man arada dunya lam yastamta bil akhirati walam yu'attalahum. Dunia ini tidak disukai lagi oleh kamu dan tidak dihayati oleh orang-orang yang menginginkan akhirat. Akhirat pula tidak dihayati oleh orang-orang yang menginginkan dunia, dan ia tidak akan diberi kepada mereka yang masih beringinan dunia. Nah, tetapi bagi roh yang mencari zat Allah di dunia dan akhirat tidak menarik perhatiannya lagi. Roh untuk yang hak, orang yang memiliki akan mencari, menemui bersama Robnya. Apa saja yang kamu buat di sini, dohir kamu mestilah menurut syariat. Itulah torekot yang disebut jalan yang lurus. Ia hanya mungkin dengan mengikuti, mematuhi serta memelihara peraturan dan hukum agama selama badan masih ada. Untuk berbuat demikian, seseorang haruslah menyadari mengingat Allah dengan zikir malam dan siang, lahir dan batin, berketerusan istiqomah. Bagi mereka yang menyaksikan yang hak, mengingat Allah adalah wajib sebagaimana perintahnya. Wajkurullaha qiyamau wa qu'udan wa ala junubikum. Maka hendaklah kamu ingat kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, atas rusuk-rusuk kamu di atasnya. Nah,
Ini ada di Quran surat An-Nisa 103. Nanti baca. Begitu juga dikuatkan di Ali Imran 191 sebagai khalifah. Nah, sebagai khalifah antum ya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ya, itu ada di Quran surat Ali Imran 191. Nanti baca sendiri. Itu sebabnya kita tutup kitab Sirul Asrar bab 8. Zikir sampai di situ. Sekarang nanti besok ya. Di bab selanjutnya kita bahas kitab Sirul Asrar bab 9. Syurutul qiyami bidzikri. Syarat untuk melakukan zikir gimana? Salah satu syarat menyediakan seseorang untuk berzikir ialah berada dalam keadaan berwudu. Udah tahu, berwudu, basuh, bersihkan tubuh, kemudian sucikan hati. Sucikan hati kamu nggak bisa, harus ada mursyid pada peringkat permulaan. Begitu supaya zikir itu bisa sampai kepada tempatnya. Perlulah disebut kuat-kuat dahulu dengan jahar akan perkataan dan ayat yang dijadikan zikir, kalimatnya la ilaha illallah sampai ke sifat Allah. Insya Allah kita bahas selanjutnya di bab ke-13 syurutul qiyami bizikri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini karena sudah memasuki wilayah zikir, perjalanan kita dan pengertiannya memerlukan syarat lahir dan batin dalam taharah tinggi dan perlu talqin. Insya Allah hari Senin kita coba langsung memasukinya. Mudah-mudahan Allah berkehendak. Kalau yang tertinggal ikhlaskan dulu. Ya, nggak apa-apa. Karena yang duduk juga tahunan kok. Belum sampai ke situ kok. Hanya menyampaikan metode dan caranya secara torekot. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.